Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you Akila, sudah terlihat buku catatannya. Great. Oke, Mister akan share screen ya. Oke, apakah PowerPoint Mister sudah terlihat dengan jelas? Mohon konfirmasinya ya. Can you see my PowerPoint clearly? Bisa. Bisa, Aura? Oke ya, bisa ya. Yang lain gimana nih yang lainnya? Bisa tinggalkan emoticon atau chat? Siti Nurholisa jelas. Baik, thank you atas konfirmasinya. Oke, hari ini kita masih dengan materi asam basa gitu ya. Cuman asam basanya akan berhubungan dengan yang akan kita bahas di awal ini. Ah, ini ya. Ada 3 minuman ya di sini ya. Manakah di antara 3 minuman ini yang bisa kita sebut sebagai larutan? Any idea? Mana yang bisa disebut larutan ya? Oke, kata Eka es jeruk sama teh. Yang lain gimana yang lain? Es jeruk sama teh nih. Ada yang ngasih ide. Ya mungkin ada yang mau berpendapat kenapa jeruk sama teh bisa disebut larutan sedangkan air tidak. Emang apa sih bedanya teh sama air, jeruk sama air? Ada yang mau share? Boleh langsung aktifkan voice-nya, mikrofonnya. Sambil kita review ya materi-materi yang sebelumnya. Atau Eka mau sharing melalui voice? Nggak ada? Atau setuju nggak kalau jeruk ini adalah larutan, teh ini larutan, tapi air putih bukan larutan? Cek-cek. Ada siapa aja di sini? Ada Alfa, Siti Nurholisa, Ila, Alia, Desire, Hansa, Aura, Jana, Dila. Alfa. Halo Alfa, cek. Halo, Sir. Setuju nggak kalau es jeruk sama teh ini larutan, tapi air putih bukan larutan? Kalau teh sama es jeruk larutan. Betul. Air putih. Air putih larutan bukan? Itu campuran H2O. Kita sedikit. Itu ya, oke. Sama teh larutan, air putih cairan. Oke, air putih cairan ya, dari Jana. Air putih cairan. Teh larutan. Bedanya apa sih kenapa teh ini disebut larutan? Campuran. Dari apa aja nih kalau teh? Air, teh, gula. Air sama sari teh. Air sama sari teh. Oke. Kalau jeruk, kenapa disebut larutan? Biasanya ada gula. Ayo, Neng. Ada air, pasti air ya. Air jeruk. Air jeruk, sari jeruknya sama gula ya. Gula. Di antara air, jeruk, sama gula, mana yang jumlahnya paling banyak di dalam es jeruk? Jeruk. Air. Nah, apa sih? Yang paling banyak apa? Air. Tergantung orangnya. Oh, tergantung orangnya ya. Es jeruk. Tapi es jeruk biasanya kebanyakan airnya. Kalau jus jeruk baru jeruknya. Ya, benar.
Air ya, airnya nih. Airnya, karena dia paling banyak, dia disebut sebagai pelarut. Nah, karena dia paling banyak tuh dia. Paling banyak. Kalau teh, air sama sari teh mana yang lebih banyak? Air. Air juga, ini disebut pelarut. Nah, kalau ini larutan jeruk, larutnya air, zat yang terlarut adalah jeruk. Kalau teh, zat yang terlarut adalah tehnya gitu ya. Nah, sekarang yang di sini kita akan pelajari adalah larutan asam basa. Berarti kalau larutan asam basa, larutan asam berarti ya, dia terdiri dari campuran dong. Campurannya ada apa nih berarti nih? Air sebagai pelarut sama zat terlarutnya apa? Kalau larutan asam. Berarti asam atau? Asamnya, iya, senyawa asamnya. Kalau larutan jeruk berarti yang terlarut adalah jeruknya. Berarti kalau basa, sama ya prinsipnya ya. Ada air sama Basa. ya senyawa basa. Senyawa basa. Ini ya. Asam ciri-cirinya senyawa asam itu yang punya apa dia? pH-nya di bawah 7. pH-nya bawah 7. Basa pH-nya di atas 7 gitu ya. Oke, great. Nah, sekarang kalau kita tahu larutan asam itu terdiri dari air dan senyawa asam. Kalau basa dari air sama senyawa basa. Kalau Mister punya larutan yang isinya air sama HBr, dia termasuk larutan asam atau larutan basa? Asam. Asam ya? Asam, sip. Kalau Mister punya larutan yang terdiri dari air sama KOH, larutan asam atau basa? Basa. Ini salah. Iya, Basa. basa, benar ya. Asam ada hanya di sini. Kalau basa ada OH. Oke, kita ya. Nah, sekarang silakan ditulis di kolom chat. Mister punya 4 larutan nih A, B, C, D. Manakah larutan asam, manakah larutan basa? Bisa ditulis ya A, B, C, D-nya di kolom chat. Private ya. Biar Mister bisa ngecek. Kalau ada yang nggak ngerti, misal ini mana Sir yang asam atau basa apa bedanya? Tanyakan juga ya, tulis di kolom chat. Manakah larutan asam, manakah larutan basa? Oke, mulai bermunculan. Aura, Nurjanah, oke yang lain silakan. Eka yang oke, Eka, thank you. Yang lain? Oke, Rojua udah masuk jawabannya. Akila udah masuk jawabannya. Siti Nurholisah, thank you. Dila juga udah masuk jawabannya. Ditunggu yang lain yang belum ya. Tunggu partisipasinya. Yang sudah menjawab, Aura, Jannah, Eka, Rojwa, Akila, Siti Nurholisah, sama Dila. Nah, yang belum nih mana nih? Alfa, gimana? Alfa, ada kesulitan kah? Alia, Desire, Hansa, Salwa,
Any difficulties to determine mana larutan asam, mana larutan basa? Oke, ini sebagian besar jawabannya dari yang tadi jawab sudah benar. Yang A, asam. Yang B, basa. Yang C, ada OH-nya juga ya, basa. Yang D ada H-nya, berarti asam. Oke, good. Kalau misalkan ini, nah, sekarang dari 4 ini, mana yang larutan asam, mana larutan basa? Kalau ada kebingungan atau keraguan-raguan, tanyakan ya, tanyakan. Oke, Alfa dijawab sudah masuk Alfa jawabannya. Jana juga udah masuk. Dila udah masuk juga. Aura juga udah masuk. Kita tunggu yang lain. Kalau ada something yang buat bingung, bilang ya. Oke, thanks to Alfa, Jana, Dila, Aura, Rojua, sama Hansa. Thank you. Kita bahas jawabannya ya. Yang A, ada OH-nya. Pasti basa. Nah, sekarang yang B. Kita lihat ada OH-nya nggak nih yang berjejer? Nggak ada. Adanya apa nih? H. Jadi dia asam. Ya. H2SO4. Berarti ada H-nya nih di sini dihitungnya. Jadi dia asam juga. CSOH ada OH-nya. Basa. Oke, clear ya di sini ya berarti ya. Ini kita review bagaimana kita mengidentifikasi mana yang senyawa asam, mana yang senyawa basa. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah seberapa asam larutan asam, seberapa basa larutan basa. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tingkat keasaman dengan menggunakan skala yang namanya pH. Ini ketentuannya ya. pH kurang dari 7 asam, pH sama dengan 7 netral, pH lebih dari 7 basa. Coba di sini kalau misalkan dibandingkan antara baking soda dengan soap, sabun, siapa yang lebih basah? Mana yang lebih basah? Sabun ya. Nih, sabun. Kalau misalkan yang dibandingkan adalah kopi sama vinegar, siapa yang lebih asam? Vinegar. Vinegar. Oke, jadi gitu ya. Makin kecil pH makin asam, makin besar pH makin basah. Nah, ngitungnya gimana nih kalau misalnya larutan? Sebelum kita ke perhitungan larutan, kita review dulu ya tentang perhitungan pH. Nah, silakan ini dikerjakan 1 sampai 3. Silakan tuliskan jawabannya langsung di kolom chat. Nanti kita akan langsung bahas jawabannya. Kalau ada kesulitan, sampaikan ya. Sir, Yes. ini masuk catatan yang dikumpul di GC kah? Atau enggak? Yang ini? Yang ini enggak masuk. Oh, Cuman iya. review aja. Nanti ya, habis ini.
Kalau ada kesulitan, silakan disampaikan. Coba kerjakan ya. Karena nanti untuk selanjutnya kita perlu nih memerlukan perhitungan menggunakan pH sama dengan minus log H plus. Oke, Aura jawabannya sudah masuk. Good. Benar semua. Yang lain silakan ya. Ini sebagai ini aja. Saya cuma pengen tahu dari 14 orang yang hadir ini, seberapa banyak yang sudah menguasai pH. Kalau semuanya sudah menguasai ya kita langsung next. Kalau ada yang belum, kita akan review sebentar. Jadi kalau kalian menemukan kesulitan nggak bisa, bilang aja. Oke, ada jawaban masuk lagi, Dila. Oke, benar Dila, sip. Udah masuk jawaban Jana, benar. Nomor 3 gimana Jana? Alfa. Nah, alfa itu bentuknya sudah benar, tapi coba disederhanakan. Gimana tuh penyederhanaannya? Oke, Rizka sudah masuk jawabannya. Nah, itu belum pH ya, Rizka ya. pH itu nilai. Ada minus log-nya. Nah, gitu. Oke, kita bahas ya, kita bahas. Kalau kita berbicara tentang logaritma gitu ya, kita mulai dari nomor 1 aja. Kan rumusnya udah ada nih, pH kan sama dengan min log H plus. H plusnya di sini udah tahu nih, 0,001 ini akan sama dengan 10 pangkat minus 3. Oke, 10 pangkat minus 3 ya. Kemudian pH tinggal dimasukkan min log 10 pangkat minus 3. Kalau ada min log 10 pangkat minus 3, maka dia hasilnya adalah 3. Ya. Nah, sekarang kalau ini min log 10 pangkat minus 3, tapi kalau angkanya beda, bukan 10 pangkat minus 3. Jadi misalnya ada minus log 10 pangkat min 5. Maka hasilnya akan menjadi 5. Min log 10 pangkat min 7. Hasilnya 7 gitu ya, sesuaikan dengan pangkatnya. Tuh, nah sekarang kalau misalnya untuk yang nomor 2, kita bisa masukkan 0,002 ini kalau dijadikan notasi ilmiah, jadi berapa kali 10 pangkat berapa? Dua kali 10 pangkat minus 3. Ini ya. Nah ini bisa kita hitung pH-nya, kita masukkan. Min log 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah kalau ada angka 2-nya kayak gini, tetap jawabannya adalah minus 3 kan ini kan, tetap pangkatnya 3, tapi ditambahin minus log 2. So, kalau kita misalnya punya minus log 5 kali 10 pangkat min 3, maka ini akan menjadi 3 min log 5. Kalau kita punya min log 3 kali 10 pangkat min 5, hasilnya jadi 5 min log 3.
Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Alfa, Rizka, bagaimana? Atau teman-teman yang lain? Apa ada yang mau ditanyakan? Atau yang lain kalau mau boleh ya. Oke, kalau tidak ada, kita next nih. Nah, sekarang ini kan permasalahan cara ngubah H plus ke pH gitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara larutan yang tadi ada H2S, larutan HCl, larutan HBr, dan yang lainnya, gimana cara kita menentukan H plusnya? Nah, ini penentuan H plus untuk larutan-larutan. Nah, ini ya, prinsipnya di sini. H plus pada larutan asam bergantung pada jumlah atom H pada senyawa asamnya. Jadi kalau misal Mister punya larutan HCl, ada berapa H pada HCl? 1. 1. Nih ya, cuma 1 aja ya. Cuma 1 aja. Maka menghitung H plusnya adalah 1 dikali konsentrasi HCl. Ini ya. Jadi nanti HCl-nya kalau misalnya ketemu bisa langsung gitu. Kalau HNO3 ada berapa H di sini? Ada berapa H pada HNO3? 1. 1. Maka dia 1 dikali konsentrasi HNO3. Kalau ini larutan H2SO4 ada berapa H di sini? 2. 2 ya. Maka kalau 2 nih. Nah, tinggal kita ubah angkanya yang di depan. 2 dikali konsentrasi H2SO4. Gitu ya. Nah, jadi ketika nanti ada soal, misalnya ditanya, larutan HCl 0,1 molar, maka H plusnya tinggal kita masukkan ke rumusnya nih. 1 dikali konsentrasi HCl-nya 0,1, hasilnya adalah 0,1. Kalau misalnya kita punya larutan HCl 0,5, berarti berapa H plusnya di dalam larutan itu? Berapa H plusnya? Kalau kita punya larutan HCl 0,5 molar. Halo? Oke, coba lihat. Kalau kita punya H plus di HCl ya, ini kita akan 0,5. 1 dikali konsentrasi HCl. Jadi kalau kita punya larutan HCl 0,5 molar, maka H plusnya tinggal kita masukkan 1 kali 0,5, jadinya 0,5 gitu ya. Kalau misalkan larutan HCl-nya adalah 0,03, H plusnya berapa berarti? 1 kali 0,03 berarti sama dengan 0,03 molar. Yups, kayak gitu ya. Sama halnya dengan HNO3. Kalau misalnya punya larutan HNO3 0,5 molar, berarti H plusnya berapa? Berarti 0,5. Ya, sama 0,5. Caranya di sini tinggal memasukkan 1 kali 0,5. Gitu ya. Tapi kalau misalnya larutannya H2SO4, jadi larutan H2SO4 0,1 molar. Berarti H plusnya berapa nih? 0,2. 0,2 ya. Dapat dari ini 2 dikali H2SO4-nya 0,1.
maka jadi 0,2 molar. Kalau larutan H2SO4-nya 0,05, H plusnya berapa? Larutan H2SO4 0,1. ya 0,1 ya. Diperolehnya dari 2 dikali 0,05. 0,1 mol. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sir, itu yang larutan H2SO4 tuh dikalinya 2 itu gara-gara H-nya ada 2. Yes, benar. Gara-gara hanya ada 2. Ya. Kalau yang lain hanya 1 nih. Ada lagi yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan siapkan buku catatan kalian. Nah ini dulu ya. Ini yang sebagai tugas pertama nanti di GC. Tuliskan rumus H+ untuk larutan berikut. Di sini ada HBr, ada HClO3, ada H2SeO4. Tulis rumus H+-nya aja. Silakan ya di buku catatan ya. Langsung jawabannya saja. Sudah selesai? Apakah sudah selesai? Have you done working on this? Oke, Mister tambah waktunya ya. Oke, time's up. Have you done? Bisa dikonfirmasi di kolom chat. Apakah sudah selesai? Atau belum ya? Cuman rumusnya aja lah, Sir. Ya, tulis rumusnya doang. Yang ini ya. Yang hitungnya habis ini soalnya. Kalau ini perhitungannya perlu dicatat di screenshot aja ya. Screenshot aja biar cepat.
Nanti diupload ya di GC. Baik, kita next. Nah, sekarang perhitungan. Nah, ini emang Mister ada sengaja ngasih soal 1 sampai 10 langsung, di mana level soalnya ini semakin ke bawah, semakin sulit ya soalnya, semakin tinggi, semakin kompleks. Tapi tetap berhubungan dengan materi kita yang hari ini. Jadi silakan kalian kerjakan ini, seselesainya, Mister kasih waktu 5 menit, di buku catatan ya. Terus nanti di akhir Mister mau survei sampai nomor berapa kalian bisa menyelesaikan, bisa mengerjakan. Nanti diupload di GC juga. Sir, itu maksudnya exercise ya 2. Gimana? Apa? Iya, jadi itu exercise 2 kan Mas? Iya, exercise 2 ini. Oh, ini ada angka 1 di atas ya, sorry, belum paham Mas. Oh, ini ada yang nanya apakah 1 sampai 10 nanti ini semuanya diupload di GC? Jawabannya adalah kalau mau diupload semua boleh. Tapi di sini tujuan Mister adalah kalian pokoknya kerjakan sebanyak mungkin yang bisa kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Itu ya. Dan itulah nanti yang selesainya itu yang kalian kumpul di GC. Jadi nggak harus selesai sekarang. Pokoknya selesainya dalam waktu 5 menit. Mister udah set timer. Kalau ada kata-kata yang sulit atau kata-kata yang nggak ngerti, bisa ditanyakan langsung sekarang. Oh ya, dan nanti Mister ini ya, mau survei ya. Setelah kalian mengerjakan ini, sampai nomor berapa yang kalian kerjakan? Nomor terakhir. Tiga menit lagi ya. Kerjakan sebanyak mungkin. Soalnya nggak perlu ditulis. Dua menit.
Oke, time is up. Oke, Mister minta tolong tuliskan di kolom chat ya. Nomor terakhir yang kalian kerjakan. Sampai nomor berapa? Silahkan di chat di kolom. Ditulis di kolom chat. Mister mau tahu aja rata-rata atau bagaimana distribusinya. Baik, ada yang nomor 4. Ada yang sama nomor 5, oke. Oke, ada yang sama nomor 5. Silakan ya, Mister harap ditulis semua. Ada yang 4, ada yang 5, baik. Yang lain ya. Oke, ada yang sampai nomor 6. Wah, mantap. Oke, baik. Berarti secara garis besar 4, 5, 6 ya. Karena memang waktunya 5 menit doang sih. Ya, sebenarnya termasuk cepat juga kalian. Dalam waktu 5 menit bisa mengerjakan 4 sampai 6 soal. Nah, Mister mau cek dulu yang beberapa soal yang krusial. Yang nomor 4. Kalian nemu jawabannya berapa nomor 4? Oke, good. 2 log 2 ya, ya benar. Nah, kenapa ini Mister bilang krusial? Karena inilah titik balik ketika ini 0,01 harus diubah dulu ke H plus dikali 2 gitu ya. Baru ke pH. Oke, sip. Sekarang Mister minta kalian lihat nomor 6. Ini jam berapa ya? Oh ya, 3 menit lagi kita akan sudahi. Coba kalian baca nomor 6. Silakan dibaca nomor 6. Kemudian ide langkah-langkah pengerjaannya seperti apa? Kalau nggak dapat, konfirmasi di kolom chat aja ya. Nggak tahu, Sir, bingung, Sir, nggak apa-apa. Yang nomor 6. Sudah dibaca? Gimana? Apakah dapat idenya untuk mengerjakan langkah-langkahnya? Ada yang mau share? Di langkah-langkah mengerjakan nomor 6. Ya, benar, Jana. Kurang tepat, Jana. Kurang tepat. Dikit lagi. Oke, ada yang dapat ide ya, langsung dengan mengalihkan atau membagi. Nah, ini Mister mau tunjukkan aja caranya yang nomor 6. Nanti dengan menggunakan cara nomor 6 ini kalian bisa kembangkan sendiri untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya buat latihan ya. Nah, ketika kita bacain ya, berapa konsentrasi larutan HBr? Berarti yang ditanya adalah larutan HBr-nya, konsentrasinya ya. Ini nih. Yang pH-nya sama dengan larutan H2SO4 0,02 molar. pH-nya sama dengan ini. Nah, emang pH H2SO4 itu berapa? Gitu ya. Nah, kalau dari soal nomor 6 ini, diminta menghitung pH H2SO4. Berapa ketemunya? Silakan, coba sambil exercise ya kalian ya. Kita membahas nomor 6 sambil berdiskusi.
pH H2SO4. Dua min log 2. H2SO4. 2 sama. Dihitung dulu H plusnya. Baru ke pH. 2 min 2 min log 4. 2 min log 4, yes. 2 min log 4. Berarti pH HBr lihat nih, sama dengan larutan H2SO4 nih, berarti pH HBr sama dengan 2 min log 4 juga. Nah, sekarang coba lihat di sini. Berarti kalau kita punya pH segitu, 2 min log 4, berarti H plus dari HBr, berapa H plusnya? 2 min log 2. H plus, H plus. Oh, H plus yang Ya, HBr. HBr ya. pH-nya kan 2 min log 4 nih, berarti H plusnya? Itu 0,0 4 ya langsung. 4 ya. 0,04. Nah, sekarang dari yang tadi nih, hubungan H plus sama HBr. Kan tadi ada H plus sama dengan titik-titik dikali sama konsentrasi HBr. Ada berapa H di HBr? 1. 1, berarti titik-titik di sini adalah 1. 1 kali HBr sama dengan HBr. Jadi, konsentrasi H plus akan sama dengan konsentrasi HBr itu sendiri. Jadi H plusnya adalah 0,04, maka HBr-nya juga 0,04. Ini ya dapatnya ya. Sehingga ini bisa disimpulkan larutan HBr dengan konsentrasi 0,04 akan memiliki pH yang sama dengan larutan H2SO4 0,02. Tuh. Oke, mungkin sampai situ dulu pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sorry ya, udah kelebihan 2 menit. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup aja ya. Well, let's close our class today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ini pertemuan terakhir sebelum kita libur lebaran. So, segala kekurangan dan kesalahan selama setengah jam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat libur lebaran.